fuck to get you two aspects? What the fuck is this? Halo guys, kembali lagi bersama gue di Kedai Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bullet to the Head. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara angkatan laut yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran untuk politisi atau pengusaha. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang ternyata adalah pembunuh bayaran yang bernama Jimmy Bobo dan Louis Blanchard. Lalu mereka mendatangi targetnya. Kemudian, di dalam sebuah kamar terlihat seorang pria yang bernama Hank Greeley yang sedang menikmati serbuk putihnya dan dia ditemani oleh seorang wanita penghiburnya. Di saat yang bersamaan juga, Bobo dan Louis mendatangi kamar Greeley yang menyamar sebagai seorang polisi. What the fuck is this? Tanpa basa-basi, Louis langsung menembak Greeley. Lalu mereka berdua memanipulasi kejadian ini seperti perampokan. I don't even know the guy. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bobo pun memberitahu Louis kalau dia tidak membunuh wanita penghibur tersebut karena Bobo mempunyai aturan sendiri dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu tidak membunuh wanita dan anak-anak. Dan Bobo yakin bahwa wanita penghibur itu tidak akan buka mulut kepada polisi karena wanita penghibur itu lebih takut dengan mereka. Kemudian setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah bar untuk mengambil bayaran mereka yang dibawa oleh seorang pria yang bernama Ronnie Earth. Diketahui Ronnie ini adalah penghubung mereka dengan kliennya yang ternyata adalah seorang agen. Di dalam bar itu juga ada seorang pembunuh bayaran lain yang bernama Keegan dan terlihat sedang mengawasi Bobo dan Louis. Karena terlalu lama menunggu Ronnie, Bobo pun akan pergi ke toilet. Dan lalu Keegan yang melihat adanya kesempatan itu akan menghabisi Louis karena Louis sendirian. Di saat Bobo akan mengejar Keegan, dia melihat Louis yang sudah tewas. Melihat hal ini, Bobo menyadari kalau mereka telah dijebak. Lalu Bobo mengambil sebuah pisau yang dibawa Louis dan segera bergegas pergi dari situ. Kemudian, di lain tempat, di sebuah bandara, terlihat seorang pria yang bernama Tyler Kwon. Dia adalah seorang polisi yang baru saja tiba untuk menangani kasus pembunuhan dari Greeley dan kemungkinan terkait dengan pihak kepolisian. Detective Kwon McKay here. Sensitive. We definitely need you to sort this out. Setelah berada di kantor polisi, Kwon pun menemui Letnan LeBreton. Di situ terlihat juga wanita penghibur tadi yang sedang diinterogasi dan wanita itu mengatakan kalau dia tidak melihat pembunuh Greeley. Lalu, Letnan LeBreton membawa Kwon untuk melihat mayat Greeley dan bertanya pada Kwon siapa Greeley sebenarnya. Kwon pun menjawab kalau Greeley adalah rekannya dulu saat Greeley masih menjadi seorang polisi dan diberhentikan karena kasus perjudian, narkoba, dan juga mencuri bukti kasus yang sedang ditangani. Kemudian di situ Kwon tidak sengaja melihat mayat Louis yang sedang dibedah. Lalu di situ seorang polisi memberitahu Kwon kalau Louis adalah seorang pembunuh bayaran yang dibunuh pada tengah malam setelah pembunuhan Greeley. Mendengar waktu kematian Greeley dan Louis yang tidak jauh jarak waktunya, Kwon pun merasa jika kematian Greeley dan Louis berkaitan. Kemudian Kwon segera menghubungi markasnya untuk mencari informasi tentang Louis. Dan setelah itu markasnya pun memberitahu Kwon kalau Louis memiliki rekan kerja yang bernama Jimmy Bobo.
Kwon pun lalu meminta Letnan Ray Breton untuk segera mencari Jimmy Bobo karena Bobo berkaitan dengan kasus ini dan Bobo akan membantu mereka dalam menemukan pelaku pembunuhan Greeley dan Lewis yang sebenarnya. Namun, Letnan Ray Breton justru melarang Kwon untuk menangani kasus ini dan menyita senjata Kwon yang tidak memiliki izin di kota tersebut. Kemudian, Kwon yang sudah mendapat perintah dari atasannya untuk menangani kasus ini, dia pun segera menghubungi Bobo untuk mengajaknya bertemu di sebuah bar. Ketika sudah berada di bar, Kwon mengajak Bobo untuk bekerja sama mencari pembunuh Greeley dan Lewis yang sebenarnya. Akan tetapi Bobo yang tidak menyukai polisi langsung menolak tawaran dari Kwon. Change your mind, give me a call. Setelah pergi dari bar, Kwon menyadari kalau ada beberapa orang yang ingin menghabisinya. Ketika Kwon berhasil melumpuhkan pria itu, ternyata pria tersebut adalah seorang polisi. Dan tiba-tiba rekan polisi itu datang, lalu menembak Kwon. Di saat yang bersamaan juga, Bobo datang untuk menyelamatkan Kwon. Lalu Kwon mengatakan kalau polisi akan segera menangkapnya. Namun, Bobo juga mengatakan bahwa polisi tidak mempercayai perkataannya karena sidik jarinya ada di pistol tersebut. Di tempat lain, terlihat Keegan menemui seorang pengacara yang bernama Marcus Baptiste dan seorang pengusaha yang bernama Morel. Morel ini selalu menggunakan cara kotor untuk mendapatkan kekuasaan. Ternyata mereka ini yang memerintahkan Keegan untuk menghabisi Jimmy Bobo dan Louis Blanchard. Dan saat ini mereka juga memerintahkan Keegan untuk mengambil bukti kejahatan mereka dengan membayar anggota Kongres untuk mendapatkan kontrak sesuai keinginan mereka yang sebelumnya dicuri oleh Greeley. Dan mereka sudah mengetahui kalau Greeley menyimpan bukti tersebut di tempat temannya dari polisi yang bekerja untuk mereka. Sementara itu, Bobo membawa Kwon ke sebuah tempat pembuatan tato. Tempat pembuatan tato itu adalah milik putrinya yang bernama Lisa Bobo. Sebelum masuk ke dalam, Bobo meminta Kwon untuk tetap sejenak di dalam mobil dan mereka akan menyelesaikan kasus kematian Greeley dan Lewis dengan cara Bobo. Setelah Bobo masuk ke dalam, Kwon pun segera mengambil peluru pada pistol Bobo yang disimpannya di box dalam mobil dan segera menghubungi Letnan Le Breton bahwa dirinya sudah menemukan Bobo. Setelah itu, Bobo dan Lisa pun keluar dan menemui Kwon dan membawanya masuk ke dalam rumah Lisa. Saat di dalam, Lisa yang dulu pernah sekolah di kedokteran langsung menangani luka tembak Kwon. Di lain sisi, Keegan yang sudah berada di tempat teman Greeley dan menghabisi semua orang di situ untuk segera mengambil bukti kejahatan Morel. Kembali ke Bobo dan Kwon. Setelah Kwon selesai diobati, mereka pun segera mencari keberadaan Ronnie untuk mengetahui siapa yang membayar Bobo. Lalu Kwon pun menghubungi markasnya dan dengan bantuan markasnya, Kwon diberitahu kalau Ronnie sedang berada di tempat pemandian. Setelah sampai, Bobo meminta Kwon untuk menunggu di mobil dan Bobo sendiri yang akan menemui Ronnie. Setelah bertemu Ronnie, Bobo pun mengatakan kalau dia telah dijebak olehnya dan bertanya kepada Ronnie siapa yang membayarnya untuk menghabisi Greeley.
Lalu Ronnie mengatakan bahwa dia tidak mungkin berani menjebak Bobo dan Louis karena sebenarnya dia juga tidak tahu siapa orang yang memberi tugas ini sebab dia juga diperintahkan oleh rekannya dan Ronnie juga belum mendapatkan bayarannya. Kemudian Ronnie mengajak Bobo mencari orang itu bersama-sama. Di saat Bobo meminta Ronnie untuk memakai bajunya, tiba-tiba dia justru mengambil pistol dan menembak Bobo. Akan tetapi, Bobo sudah terlebih dahulu mengambil peluru di pistolnya. Akhirnya Ronnie memberitahu kalau Marcus yang membayarnya untuk menghabisi Greeley. Bobo yang sudah terlanjur kesal kepada Ronnie tetap ingin menghabisinya. Namun sangat disayangkan pistolnya tidak ada pelurunya karena telah diambil oleh Kwon, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi Ronnie, Bobo pun langsung memberi kepalan tangannya kepada Kwon karena telah berani menyentuh pistolnya. Kemudian, Bobo dan Kwon melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan Marcus melalui bantuan markas Kwon. Tidak lama setelah itu, markas Kwon mengirimkan semua informasi tentang Marcus. Setibanya di rumah Marcus, ternyata Marcus sedang mengadakan pesta topeng yang tentu saja memudahkan mereka untuk menyelinap masuk ke dalam pesta. Ketika sudah berada di dalam, Bobo pun melihat Keegan yang juga berada di situ. Namun Bobo tidak bisa berbuat apapun karena terlalu banyak orang. Di dalam sebuah ruangan yang berada di rumah Marcus, terlihat Morel sedang bertemu dengan anggota Kongres yang dia suap untuk membahas rumah pinggiran yang akan dia bangun perumahan elit. Dan di saat yang bersamaan juga Marcus masuk ke dalam ruangan tersebut. Morel yang tidak ingin Marcus ikut campur, segera memintanya untuk mengambilkan minuman. Marcus yang kesal pun berniat mencampur minuman itu dengan air seninya. Namun ketika Marcus sedang berada di toilet, Bobo pun langsung menyergapnya. Kemudian, Bobo dan Kwon membawa Marcus ke tempat persembunyian Bobo. Morel yang melihat CCTV dan mengetahui kalau Marcus telah diculik, dia diberitahu oleh salah satu pria di situ yang bernama Brown kalau ponsel Marcus telah dipasang sebuah chip GPS, sehingga dengan mudah mereka mengetahui keberadaannya. Lalu Morel memerintahkan Keegan untuk segera melenyapkan penculik Marcus dan tidak memperdulikan keselamatan Marcus. Setelah sampai di tempat persembunyian Bobo, Kwon segera menginterogasi Marcus dengan cara halus, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Bobo pun harus menggunakan caranya sendiri. Dan akhirnya Marcus pun mengakui kalau Morel yang membayar Keegan untuk melenyapkan dirinya dan Louis. Hal ini supaya kematian Greeley tidak mengarah ke Morel. Di situ juga Marcus menjelaskan bahwa Keegan ini adalah mantan tentara bayaran di Afrika dan Morel adalah seorang penipu yang telah melakukan banyak penipuan di Afrika. Saat ini, Morel juga telah banyak melakukan penipuan di kota ini dengan menyuap beberapa petinggi agar bisa membeli real estate dengan harga yang murah dan akan dia bangun kembali. Lalu Marcus mengatakan kalau dirinya telah menyalin semua bukti penyuapan yang dilakukan Morel ada di sebuah flash disk yang dikalungkan di lehernya saat ini. Di saat itu juga, Keegan dan para anak buahnya langsung memberondong tembakan ke tempat persembunyian Bobo. Beruntungnya, Bobo dan Kwon berhasil meloloskan diri dari sana dan Bobo meledakkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Bobo mengajak Kwon pergi ke rumah Lisa untuk meminjam laptop dan mengecek flash disknya. Ternyata, isi dalam flash disk itu ada banyak nama petinggi seperti polisi, hakim, dan politikus yang disuap oleh Morel.
Kemudian, Kwon langsung menghubungi Letnan LeBreton untuk memberitahu kalau dia telah menemukan pembunuh Greeley dan Lewis, serta bukti penyuapan yang dilakukan oleh Morrell. Kwon lalu mengajak Letnan LeBreton untuk bertemu setelah dia berada di kota. Saat sampai di kota, Kwon pun berpisah dengan Bobo. Di sisi lain, Brown memberitahu Morrell kalau Bobo mempunyai seorang putri dan mereka pun berniat akan memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan flash disk-nya kembali. Dan Morrell juga akan melenyapkan Keegan setelah semua masalah ini telah selesai. Karena Keegan adalah tipe orang yang tidak peduli dengan uang serta menganggap dirinya adalah pahlawan. Oleh sebab itu, Keegan akan sangat berbahaya. Kemudian, di lain sisi, terlihat Keegan yang sudah berada di tempat pembuatan tato Lisa dan langsung menculiknya. Sementara itu, Kwon telah bertemu dengan Letnan LeBreton dan langsung menceritakan semuanya. Namun tanpa diduga, Letnan LeBreton justru akan menghabisi Kwon. Ternyata, Letnan LeBreton adalah salah satu polisi yang disuap oleh Morrell. Beruntung di saat itu, Bobo datang tepat waktu. Ketika Bobo dan Kwon melanjutkan kembali perjalanannya, Keegan pun menghubungi Bobo dan mengatakan untuk segera menyerahkan flash disk-nya ke sebuah tempat pembangkit listrik. Keegan juga meminta Bobo untuk datang seorang diri jika ingin Lisa selamat. Mendengar Lisa telah diculik, Bobo pun segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Bobo langsung menemui Morrell dan terlihat hanya seorang diri. Di situ, Bobo mengatakan akan membunuh Kwon jika Morrell akan membayarnya, dan lalu meminta Lisa dilepaskan terlebih dahulu sebelum Bobo menyerahkan flash disk-nya. Morrell pun menyetujuinya meskipun Keegan melarangnya. Saat yang bersamaan juga terlihat Kwon yang menyelinap masuk ke tempat itu. Kembali ke Bobo yang saat ini ingin sekali menghabisi Keegan karena telah menghabisi Lewis. Setelah menyerahkan flash disk tersebut, Bobo langsung membawa Lisa pergi dari situ. Sementara itu, Keegan yang sudah menyadari kalau Morrell hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai kerja kerasnya selama ini, seketika langsung menghabisi Morrell dan anak buahnya. Di saat itu juga, Kwon yang melihat kejadian itu segera merekamnya. Setelah itu, Bobo yang melihat Keegan menghabisi seluruh anak buah Morrell, Bobo meminta Lisa untuk bersembunyi karena dirinya akan membalaskan dendam kepada Keegan. Akhirnya Bobo pun berhadapan dengan Keegan, sehingga perkelahian sengit pun tidak terelakkan lagi. Tidak lama kemudian, Bobo menembak Kwon karena ingin melaporkannya kepada polisi. Lalu Bobo menjelaskan kepada Kwon supaya mengatakan kepada polisi kalau Keegan menembak seluruh anak buah Morrell di lantai atas, serta Kwon mencoba untuk menghentikan Bobo, tetapi Bobo menembaknya juga. Ketika semua itu sudah berakhir, para polisi pun sudah berada di tempat tersebut dan Kwon pun segera dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, ternyata Kwon tidak membuat laporan tentang keterkaitan Bobo dalam kasus ini, melainkan dia menulis bahwa para penjahat yang serakah saling membunuh sehingga Bobo terbebas dari hukum.
6 minggu kemudian, Kwon kembali mengajak Bobo untuk bertemu di sebuah bar. Di situ Kwon memberitahu Bobo kalau dia dan Lisa telah mempunyai hubungan, dan Kwon tidak akan segan-segan menangkap Bobo jika Bobo kembali melanggar hukum. That'll be the day.